Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Izinkanlah saya membawakan sebuah pidato yang berjudul hikmah di balik sebuah ujian. Salah seorang sahabat Nabi, Sa'ad bin Abi Waqqas, pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'an?" Siapakah manusia yang paling berat cobaan di dalam hidupnya? Qala, Nabi menjawab, al-anbiya, para nabi. Para nabi adalah orang-orang yang paling berat cobaan di dalam hidupnya. Kemudian siapa ya Rasulullah? Tsumma amtal fa amtal. Kemudian orang yang tingkatan keimanannya di bawah para nabi, kemudian orang-orang yang keimanannya di bawahnya lagi, dan seterusnya. Yu'tal 'abdu 'ala hasabihi. Seorang hamba akan diuji berdasarkan keimanan yang ada dalam hatinya. Fa in kana fi dinihi sulban. Jika keimanan yang ada dalam hatinya tebal, istadda bala'u, maka akan berat ujian dalam hidupnya. Wa in kana fi dinihi riqqah. Jika ujian di dalam hidupnya, jika iman yang ada dalam hatinya tipis, ubtuliya ala hasabihi, dia akan diuji menurut kadar keimanan yang ada dalam hatinya. Berat atau ringannya sebuah ujian tergantung keimanan yang ada dalam hati kita. Jika iman kuat, maka ujian akan kuat. Jika iman lemah, maka ujian akan ringan. Dan disitulah kita akan melihat siapa orang-orang yang berhasil melawan perjuangan menghadapi kesulitan sehingga kualitas imannya semakin hari semakin meningkat, dan siapa orang-orang yang gugur menghadapi kesulitan sehingga imannya stagnan, berjalan di situ-situ saja, atau malah semakin hari semakin lemah. Berbicara tentang ujian, tentu bagaikan kita ujian di daerah ini. Mulai dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 sampai kelas 7, semuanya akan diujiankan. Akan tetapi tentu kelas 1 ujiannya belum terlalu sulit. Paling menghafal, menulis, ujian kita pun masih ada baris. Namun begitu naik ke kelas 2, ujian akan semakin sulit. Baris kitab hilang, mereka pun kadang-kadang hilang. Begitu naik ke kelas 3, ujian akan bertambah susah. Tama-tame yang kena bawa makan tayang. Begitu sampai di kelas 4, nyo yang kurang. Lalu yang tumbuh hilang, dekat hawa kena bit keselentra. Begitu sampai di kelas 5, tambah membalo, gue kadang-kadang payah lihat sindrom. Sampai di kelas 6 payah mak gue. Cara gampang kita cara bilang Ketika sampai di kelas 7, kelas dengan tingkatan ujian paling sulit, maka hanya orang-orang terpilih yang mampu berdiri sampai
bersih, etikat yang sahih. Hanya orang-orang terpilih yang mampu bertahan sampai sekarang. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadisnya, "Fama yabrahul bala'u bil 'abdi hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi wa ma 'alaihi min khati'ah." Teruslah Allah menguji seorang hamba sampai apabila dia berjalan di muka bumi ini dan dia tak mempunyai dosa lagi. Hadis ini memberikan kabar gembira kepada kita bahwasanya jika ujian yang kita rasakan berat, berarti level kita tinggi. Jika ujian yang Allah berikan kepada kita begitu sulit, berarti kita menjadi orang-orang yang Allah pilih. Jangan pernah berkecil hati, jangan pernah kecewa terhadap apa yang Allah tetapkan. Bagaikan sebuah mata koin, akan selalu ada sisi di mana kita bisa berpikir positif. Orang-orang yang pikirannya sempit akan menganggap ujian yang Allah berikan padanya sebagai sebuah musibah, sebagai sebuah murka Allah pada dirinya. Akan tetapi orang-orang yang berpikir positif akan menganggap ujian yang Allah berikan padanya adalah bukanlah sebuah murka Allah, akan tetapi ada hikmah di balik itu. Imanmu kuat, maka Allah uji engkau dengan ujian yang kuat, dan di balik ujian yang kuat itu ada penghapusan dosa. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang hidup ini penuh dengan teka-teki. Orang-orang berakal mati kelaparan. Orang-orang bodoh mengumpulkan banyak harta. Para pengkhianat dikucilkan dalam hidup. Orang-orang yang membela kebenaran dikucilkan dalam hidup. Akan tetapi para penipu menjadi kaya raya. Orang-orang muslim, orang-orang kafir mempunyai berbidang-bidang tanah. Akan tetapi orang-orang muslim jadi tukang sapu jalan raya. Tak adilkah Allah? Apakah Allah menginginkan umat-umat Islam ini menjadi orang-orang yang lemah, menjadi orang-orang yang hina, menjadi orang-orang yang miskin? Tidak, saudara-saudara. Lihatlah bagaimana kisah Nabi terdahulu, bagaimana Nabi Ayub alaihissalam, cobaan yang luar biasa. Kebun-kebunnya kering, binatang ternaknya mati, anak-anaknya meninggal dunia, istri-istrinya meninggalkannya. Cobaan apa lagi yang lebih cobaan Nabi Ayub alaihissalam? Tak hanya sampai di situ, bahkan Nabi Ayub alaihissalam menderita penyakit kulit yang luar biasa. Pernahkah Nabi Ayub mengeluh? Pernahkah Nabi Ayub mencaci maki sumpah serapah? Tidak. Bahkan Nabi Ayub tak pernah meminta agar Allah menyembuhkan dirinya. Dia hanya mengadu kepada Allah, Rabbi masani dur, ya Allah, aku terkena penyakit ya Allah. Wa anta arhamur rahim, engkaulah yang paling maha penyayang di antara yang penyayang. Lihatlah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, cobaan apa lagi yang menimpa Nabi Ibrahim. Sedari kecil, Nabi Ibrahim hidup di tengah para penyembah berhala. Ketika remaja Allah uji Nabi Ibrahim sebagai seorang raja yang membakar Nabi Ibrahim hidup. Lama menikah tak mempunyai anak. Ketika mempunyai anak, Allah uji Nabi Ibrahim. Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk mengasihkan anaknya istrinya ke suatu tempat yang tak ada kehidupan, tak ada manusia, tak ada tumbuhan, tak ada tempat tinggal, bahkan tak ada sumber air sama sekali. Tak hanya sampai di situ, waktu berlalu, mereka menjadi sama-sama kembali. Tak kalah seenak-enaknya dipandang sang buah hati. Allah uji Nabi Ibrahim dengan apa? Allah perintahkan Nabi Ibrahim membunuh anaknya yang tercinta. Pernahkah Nabi Ibrahim mengeluh? Pernahkah Nabi Ibrahim dicibaki sumpah serapah? Tidak. Lihatlah saudara bagaimana Nabi terdahulu. Lihat bagaimana Nabi Yakub alaihissalam dipisahkan dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf Allah uji dengan seorang perempuan.
Nabi Daud dan Nabi Sulaiman terkena bermacam-macam fitnah. Cobaan begitu berat dirasakan oleh Nabi Isa alaihissalam. Apalagi cobaan yang dirasakan oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi para nabi tak pernah mengeluh. Para nabi tak pernah bersedih hati. Bandingkan derajat kita dengan derajat mereka. Mereka kasih Allah, mereka Habibullah, mereka Rasulullah, mereka mengemban tugas yang berat di dunia ini menjadi tugas Allah. Tapi mengapa mereka tak pernah mengeluh? Karena mereka yakin orang yang beriman, orang yang mukmin pasti mendapatkan perjuangan, pasti harus teguh berdiri. Mana ada perjuangan tanpa keringat? Mana ada kemenangan tanpa semangat? Mana ada keberhasilan dalam waktu singkat? Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita tengah tertimpa bermacam-macam musibah, tengah tertimpa berbagai masalah. Kita diderita kemiskinan ekonomi, kita diderita banyak penyakit. Bersabarlah, karena di balik semua ada hikmah. Allah ingin kita semua menjadi orang-orang yang tidak ada dosanya. Allah ingin kita semua mengangkat derajat kita menjadi rezeki. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah yang pertama, jika kita terkena suatu kesulitan hidup, jangan pernah menyerah, karena di balik itu semua ada hikmah. Yang pertama, Allah ingin mengangkat derajat kita. Yang kedua, Allah ingin menghapus dosa-dosa kita. Namun kadang memang kita tak pernah mengetahui hikmah-hikmah yang Allah berikan di balik itu semua. Innama yukallimu kalimatun yang ada untuk dari Allah. Hanya saja untuk merasa tersakiti dengan gagalnya keinginanmu adalah karena engkau tidak mengetahui hikmah di balik itu semua. Wa ma tafsiraka babul fahmi sarimat ain Allah. Ketika Allah membukakan pintu pemahaman, maka engkau akan memahami bahwasanya apa yang Allah inginkan adalah semuanya bukan terindah daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, marilah kita menjadikan anak sebagai suri tauladan. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah berputus asa terhadap Allah. Allah ingin kita naik angkat derajat keimanan kita. Allah ingin kita semua menjadi hamba-hamba yang bersih daripada dosa. Amin ya rabbal alamin. Amin. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dari kurang saya minta ucapan maaf. Adalah Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.